Shalom. Pelayan firman dalam ibadah saat ini Minggu 23 Januari 2022 adalah Pendeta Dr. Agustinus Titi. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman dalam ibadah ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah ini, saya mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing untuk ibadah pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 16 sampai dengan 18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur Dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah Keagungannya, cahaya terang itu cobanya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang.
kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Terlebih dahulu diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Secara bersama-sama, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita yang diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Sang haleluya, sekalipun keluh menimpa umatnya, berkatnya ditemukan, haleluya. Dinya hidup baru, gelap menjadi terang, sabdanya bersamamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang usah ragu tuntunan yang terang. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku sekarang, bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus Kini dan selamanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan sendiri. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Jemaat, bacaan kita pada hari ini terdapat pada Kisah Para Rasul 10 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36 yang diberi judul Petrus dan Kornelius. Kornelius 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Didengarkanlah dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamun kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang,
setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Demikian Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan juga bagi saudara-saudara yang ikut di live streaming. Tema kita pada hari ini adalah hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Beragama lain berarti beda dengan agama kita. Atau mungkin agamanya juga agama nenek moyang kita. Ya. Saya masih ingat waktu kerusuhan Poso yang lalu, ternyata masih banyak orang Poso yang masih menganut agama nenek moyang. Gitu kan? Itu yang dikenal dengan pasukan kelelawar. Itu bukan agama Kristen itu. Walaupun mungkin dari pasukan kelelawar itu semuanya orang Kristen ya, tapi ternyata agamanya sebenarnya bukan agama Kristen ya, karena mereka punya kepercayaan lain. Saudara-saudara, mungkin bagi kita semua karena sehubungan dengan tema ini, saya masih ingat bahwa kita mungkin sudah lupa banyak tentang hal kerusuhan Poso yang sudah 20 tahun yang lalu. Lewat 20 tahun yang lewat. Tetapi setiap kali saya menelepon ke saudara-saudara di Poso, dan setiap kali saya banyak bertemu dengan orang Poso, rupanya luka tentang kerusuhan Poso itu belum sembuh. Dan juga euforia yang terjadi dalam diri orang-orang Kristen juga masih terjadi pada saat ini. Ketika terjadi COVID kemarin itu, banyak yang mengatakan, wah yang banyak mati untuk COVID itu orang bukan Kristen. Orang-orang Kristen di GKST bebas dari COVID. Tetapi saudara saya di Tentena banyak yang kena COVID. Dan saya kemarin ke kuburan Tegar Alur, melihat kuburan besan saya, ternyata dan itu kuburan Kristen, section Kristen, ribuan tuh orang, dan itu kuburan orang Kristen. Jadi kalau dikatakan COVID itu hanya untuk orang bukan Kristen, ya salah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kerusuhan di Poso itu menjadikan orang Kristen di Poso dan khususnya orang-orang GKST pada umumnya menjadi umat yang eksklusif dan bahkan protektif? Apa artinya eksklusif? Eksklusif adalah orang-orang Kristen yang merasa bahwa kamilah yang paling unggul. Diri kamilah yang paling penting. Tidak ada orang di luar kami. Kemudian apa yang saya maksudkan dengan protektif? Kita tahu di desa-desa Kristen tidak boleh ada bangunan-bangunan non-Kristen di situ. Ya, kalau kita lihat kerusuhan Poso, bukan hanya non-Kristen yang menghancurkan rumah ibadah Kristen, orang Kristen pun menghancurkan rumah ibadah yang lain. Saya masih ingat ketika kerusuhan yang kedua itu, kami rapat di Kelapa Gading. Lantai 1 itu rapat para jenderal. Itu jenderal benar, bukan jenderal kancil. Itu jenderal-jenderal benar. Ya, ada yang bintang 3, ada yang bintang 2. Itu jenderal-jenderal benar. Dan termasuk juga anggota DPR, ya, orang Poso ya, ada di situ. Kemudian di lantai 2 itu rapat sersan. Saya bilang rapat sersan. Yang pimpin rapat sersan itu saya. Jadi dibilang Agustinus itu yang mimpin rapat sersan. Jenderal itu dipimpin oleh, kalau tidak salah, Jenderal Mantiri pada waktu itu.
Dan terjadi ketegangan yang luar biasa di lantai 1 maupun di lantai 2. Kita tahu kerusuhan kedua itu sangat parah sekali. Dan apa yang terjadi, saudara? Baru saya mulai mimpin rapat, tiba-tiba ada permohonan. Apa kebutuhan nomor 1 untuk orang-orang Kristen di Poso? Nomor 1, pelor. Waduh, pelor. Pelor nomor 1. Nomor 2, senjata. Nomor 3 ini saya bilang, waduh, tegang sekali. Tegang sekali. Yang paling dibutuhkan itu pelor dan senjata. Dan kemudian saya mengatakan, kalau ini yang kita lakukan, lebih baik kita berhenti rapat pada hari ini. Tidak ada gunanya. Orang Kristen justru harus membawa perdamaian dimanapun juga. Termasuk ketika kita menjadi korban, kita harus membawa perdamaian. Tibalah saatnya akan memilih siapa yang jadi ketua. Kalau Pak Tandawuya ada di sini, saya mau tanya ke dia pada waktu itu. Sebenarnya kita minta dia yang harus jadi, karena dia anggota DPR pada waktu itu. Ya. Saya minta Pak Tandawuya aja yang jadi ketua. Anggota DPR, betul kan? Untuk mengatasi ini, untuk berdialog dengan pemerintah langsung, dengan presiden langsung. Saya bilang anggota DPR. Tapi anggota DPR mengatakan, jangan saya mendukung saja. Kita cari yang lain, tidak ada yang mau. Lempar ke jenderal-jenderal, jenderal-jenderal mengatakan, kami mendukung, kalian pilih di atas. Dan saudara-saudara, mentor saya mengatakan Agustinus Titi aja yang jadi ketua. Ketika dipilih siapa jadi sekretaris, siapa ini, tidak ada yang mau. Kenapa? Tidak ada yang mau mati. Nah, saya bersyukur ada saudara saya, ya, orang Muri, yang kemudian mau menjadi sekretaris. Dan banyak hal yang terjadi dengan kami berdua. Dan kepala kami sempat berharga pada waktu itu. Ya. Untung kepala saya belum pisah sampai hari ini. Ya. Dan saudara-saudara, dan begitu tegangnya antara kelompok yang ingin melawan kekerasan dengan kekerasan, dan antara kelompok yang ingin memilih jalan perdamaian. Sangat keras sekali pertentangannya. Dan saya pikir, kalau memang orang Kristen memilih jalan kekerasan, maka orang Kristen tidak punya tempat di Indonesia. Dan tema kita hari ini juga tidak ada gunanya. Dan saya mengatakan kita harus memilih jalan perdamaian. Saya sempat terganggu pada waktu itu. Kenapa terganggu, saudara? Ketika saya diberi peta dan dilaporkan, desa ini sudah jatuh, desa ini sudah ini, desa ini sudah ini, dan lain sebagainya. Saya telepon saudara-saudara di Tentena, mereka sudah pada menangis. Karena kemungkinan besar sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja kepada orang-orang yang rindu akan perdamaian. Jadi kerusuhan itu, saudara-saudara, telah menjadikan orang-orang Kristen menjadi sangat protektif, melindungi diri dan tidak boleh ada yang lain. Saya kaget sesudah kerusuhan, saya pulang ke kampung saya di Taripa. Kalau sudah jam 6 diputar lagu, betul ya? Wah, dengan kata lain seakan-akan itu tidak ada agama lain di situ kecuali agama Kristen. Dan mungkin tidak boleh ada gereja lain selain gereja itu. Dan saudara-saudara, dan menjadikan itu, dan makanya saya katakan tema hari ini sangat penting bagi kita. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, apakah benar dengan kita menjadi eksklusif, tertutup, dan kemudian protektif, melindungi diri, kita lebih maju, kita lebih diuntungkan? Atau jangan-jangan justru kita dirugikan? Nah, saya bersyukur saya SMA-nya di Papua. SMA kelas 1 saya masih di Poso.
SMA Negeri Poso, belum ada SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 pada waktu itu. Tapi kelas 2, kelas 3 saya ada di Papua. Saudara-saudara, kita tahu baik gereja dan lain sebagainya berusaha untuk melindungi keberadaan dan lain sebagainya. Tapi apakah yang terjadi? Di mana-mana saudara-saudara orang berusaha membuat perlindungan yang sedemikian rupa. Tapi kita lupa bahwa Indonesia ini negara Bhinneka Tunggal Ika. Tapi mari kita kembali ke firman Tuhan dulu. Saudara, apa yang kita lihat di ayat 28-29? Di ayat 28 dan 29, di sini saudara Petrus, Lukas menulis seperti ini. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Saudara, gereja adalah kesatuan umat Tuhan. Dan saya mengatakan gereja itu adalah Petrus yang baru, bukan Petrus yang lama. Apa artinya Petrus yang lama? Petrus yang lama itu artinya adalah hanya agama Yahudi yang benar, hanya teologi Yahudi yang benar, hanya kelompok Yahudi yang benar, hanya orang Yahudi umat Tuhan. Di luar itu bukan umat Tuhan. Siapapun juga dia. Kulitnya boleh sama. Tetapi hanya orang-orang Yahudi dan yang beragama Yahudi yang adalah umat Tuhan. Tapi Petrus memberikan pernyataan di ayat 28-29 ini. Bahwa gereja itu adalah Petrus baru. Apa artinya Petrus baru? Ini yang dia katakan tadi. Ya. Sebenarnya saya ini adalah kelompok yang dilarang untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi Tuhan sendiri yang memberikan pernyataan kepadaku. Aku tidak boleh mengatakan ini tahir, ini tidak tahir. Aku tidak berhak. Saudara, gereja bukan Petrus baru saja dan bukan lagi Petrus lama. Tapi gereja adalah komunitas baru atau masyarakat baru dengan budaya yang baru. Gereja punya budaya yang baru. Yang membedakan dia dengan komunitas yang lain, dengan kelompok yang lain, dengan masyarakat yang lain. Dia punya budaya baru. Dan itu budaya yang dibangun di dalam Yesus Kristus atau kasih Yesus Kristus. Dan gereja harus belajar dan berkomitmen untuk mengaktualkan kesatuannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul kan? Jadi harus mewujud nyatakan kesatuannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya sebenarnya kerusuhan Poso itu satu hal yang sangat bagus sehingga semua gereja itu bersatu pada waktu itu. Ya. Gereja Katolik yang kecil, orang-orang Pantekosta juga. Ya. Saya sempat bertanya karena saya sempat ketemu dengan pemimpin Kristen dalam kerusuhan Ambon, ya kami ketemu, ya, ketemu di gereja saya di Menteng, ya. Dan saya tanya apa yang kalian lakukan untuk mengetahui yang mana Kristen mana bukan. Kemudian dibilang tes yang pertama doa Bapa kami, bukan Bapa kami, pengakuan iman rasuli. Kalau tidak bisa pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami yang paling gampang. Kalau tidak bisa, kemudian saya bilang ke dia, kamu tahu nggak? Hampir semua gereja Pantekosta itu tidak pernah buat pengakuan iman rasuli. Jadi kemungkinan besar yang kamu bunuh itu juga orang Pantekosta, betul kan? Karena orang Pantekosta itu jarang ada doa Bapa kami, juga jarang ada pengakuan iman rasuli. Hanya gereja-gereja Protestan, gereja Roma Katolik yang selalu ada pengakuan iman rasuli, selalu ada doa Bapa kami. Sementara gereja-gereja lain itu tidak ada. Jadi kemungkinan besar ketika kamu tanya pengakuan iman rasuli, nggak tahu dia. Doa Bapa kami, juga nggak tahu. Klek, dibunuh. Saudara dia kaget. Dia kaget. Ya kita tahu
Di rumahnya saudara saya Petrus itu, dekat dia itu ada gereja kecil di sana ya. Gereja Pantekosta, betul kan? Ya. Nah, gereja Pantekosta itu di GKST ya. Hai orang-orang GKST, maaf lahir batin saya ngomong. Ya. Dianggap itu kayak orang sakit kusta. Betul kan? Jadi siapa yang ke gereja Pantekosta itu hampir sama dengan orang sakit kusta. Nah, itu zaman saya. Ya, zaman saya itu dekat rumahnya dia, ya, di Taripa itu. Saya tidak berani ngomong di tempat lain lah ya. Jadi di kampung saya lah lebih gampang. Benar-benar dianggap gaya orang sakit kusta. Sebenarnya tidak boleh ada di kampung itu dan lain sebagainya. Tapi Petrus mengatakan, bukan Petrus ini ya, enggak, itu Petrus murid Tuhan. Petrus berkata, aku tidak berhak untuk mengatakan yang mana yang haram dan yang mana yang halal. Aku tidak berhak. Karena Tuhan mengatakan. Dan gereja sebenarnya harus mengaktualkan. Ya, saudara-saudara bisa mengundang saya, bukan dari gereja GKST yang berkhotbah. Ya, saya aslinya orang GKST. Ya, dibaptis di gereja GKST, CD juga di GKST. Ya. Tapi karena saya ke Satya Wacana, saya pindah ke GKI. Ya. Saya masih anggota GKI, kemudian diminta oleh gereja Anglikan, gereja Inggris untuk menjadi pendeta di gereja Anglikan. Ya. Dan saya masih anggota GKI sampai sekarang. Jadi karena GKI tidak mengizinkan saya atestasi ke gereja Anglikan. Jadi saya masih anggota GKI yang diutus untuk menjadi pendeta Anglikan. Nah, saudara, kita harus belajar untuk mengaktualkan kesatuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Kemudian poin yang kedua yang penting, bahwa Allah berkenan menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Itu ayat 30 sampai dengan 34. Saudara, kalau kita melihat di ayat 44, ketika Roh Kudus turun, apa artinya ketika Roh Kudus turun kepada Kornelius dan semua orang-orang yang ada di rumahnya pada waktu itu? Artinya adalah bahwa datangnya Roh Kudus berarti mereka yang dipenuhi Roh Kudus itu, mereka adalah milik Allah. Itu tanda kepemilikan Allah. Itu tanda bahwa umat lain yang bukan orang Yahudi diterima oleh Allah. Dan itu adalah meterai Allah bahwa orang-orang bukan Yahudi juga termasuk di dalam perjanjian keselamatan anugerah Allah. Jadi bagian ini merupakan bagian yang sangat penting bagi keberadaan kita pada hari ini. Makanya kalau orang Yahudi bisa percaya kepada Yesus, dia harus berterima kasih banyak. Kalau kita orang bukan Yahudi, lebih berterima kasih mungkin jutaan, miliaran kali. Karena kita mendapatkan anugerah atas perjanjian keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus turun untuk memberi meterai, memberi cap pengesahan bahwa orang-orang bukan Yahudi telah diterima oleh Allah menjadi umatnya. Saudara, kalau kita melihat di ayat 34 dan 35, kita melihat bagaimana status dan hubungan dengan agama-agama lain. Ayat 34 dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Nah ini dia. Tidak membeda-bedakan orang. Dalam bahasa aslinya itu namanya prosopolemsia. Itu artinya tidak mengkotak-kotakan dan tidak berpihak. Allah itu tidak berpihak ke kelompok manapun juga. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak berpihak kepada salah satu bangsa, salah satu suku, salah satu ras. Allah tidak mengkotak-kotakan dan tidak membeda-bedakan. Mau orang Yahudi, bukan Yahudi, semuanya sama
di hadapan Allah. Itu yang dimaksudkan ayat 34. Kemudian di ayat 35 dikatakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenaan kepadanya. Perhatikan baik-baik. Saudara, tidak dikatakan dalam ayat 35 ini setiap orang dari agama, khususnya agama Kristen, tidak. Setiap orang dari bangsa manapun juga. Ya, termasuk Toposo. Ya. Bukan orang Poso, sekarang nggak ada lagi orang Poso ya, karena kabupaten sudah pecah ya. Kalau dulu enak ya, mulai dari seluruh kabupaten Poso itu orang mana? Orang Poso. Sekarang bingung, orang Morowali, orang ini ya, sudah beda-beda kabupaten. Jadi termasuk karena kata bangsa di dalam bahasa Yunaninya itu namanya etne. Etne itu adalah bisa diterjemahkan suku. Ya. Jadi bisa diterjemahkan kelompok dari salah satu suku yang paling kecil sekalipun juga. Dikatakan setiap orang dari berbagai etne manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Allah. Artinya apa? Dalam bahasa aslinya ini artinya Allah menerima setiap manusia dari bangsa manapun. Dari kelompok manapun, dari golongan manapun juga. Mau laki-laki, mau perempuan, mau orang hitam, mau orang putih. Saya mendengar tadi ada yang mau menikah dengan orang Papua. Saya nggak tahu apakah Papua hitam atau Papua putih ya. Jadi makanya pernikahan antar ras, antara suku di Indonesia kan, ya istri saya orang Jawa, betul kan? Akibatnya saya nggak bisa pakai bahasa Poso kalau di rumah. Ya. Istri dan anak-anak tidak mengerti. Ya. Makanya saya datang ke sini, maaf lahir batin, saya langsung pakai bahasa Poso supaya jangan hilang bahasanya. Betul kan? Jadi saudara-saudara, artinya Allah menerima setiap manusia dari suku manapun juga, dari kelompok manapun juga, bahkan dari yang tidak dikenal oleh manusia manapun juga. Setiap saya melihat orang, warnanya mulai dari yang paling putih sampai yang paling gelap sekalipun juga, semuanya diterima oleh Allah. Allah tidak menolak siapapun juga. Saya, saudara, beberapa kali saya tersenyum dan tertawa sendiri. Saya bertanya dulu ke kakek saya. Bagaimana dulu kakek saya yang hanya bisa namanya bahasa Bare. Sementara misionaris Belanda bisanya bahasa Belanda. Kira-kira gimana mereka berkomunikasi? Yang ini bilang hu, yang sana bilang ho. Kira-kira bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Dan saudara-saudara, kakek saya cerita ketika misionaris datang, mereka itu di atas gunung, ya, di atas gunung, dan dari gunung itu siap untuk untuk batu besar itu sudah siap untuk diguling ke bawah, supaya musuh di bawah mati. Itu kan cara perang dulu. Tapi misionaris ini orang putih ini walaupun tidak mengerti sana bahasa apa, ini bahasa apa, saudara-saudara, dia tidak pergi, dia tidak takut. Dan misionaris ini berbicara kepada mereka dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang di gunung. Dan orang gunung tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang di bawah. Tetapi Tuhan berbicara dalam hati dan pikiran orang-orang gunung ini. Dan Tuhan memakai misionaris Belanda ini. Bahkan berhasil dia membawa turun orang-orang dari gunung ini untuk bertani di lembah dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, ini yang dimaksudkan bahwa Allah menerima setiap manusia. Allah mau berbicara dengan setiap kelompok. Bahkan misionaris tidak mengerti bahasa mereka. Misionaris Belanda tidak mengerti bahasa Poso. Tetapi mereka bisa membawa orang-orang Poso percaya kepada Yesus. Orang Poso mengerti bahasa Poso, tapi nggak bisa membawa orang Poso percaya kepada Yesus. Nah, ini pertanyaan yang besar. Ada apa sebenarnya? Betul kan? Nah, saya lama merenung tentang hal ini. Saudara, yang berikutnya adalah ayat 36.
bahwa Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Dikatakan dalam ayat 36, ini kesimpulan Lukas. Lukas menulis dalam ayat 36, maka saya katakan Lukas ini sangat teliti orangnya. Dia mengatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus itu adalah Tuhan dari semua agama. Bukan hanya Tuhan untuk agama Kristen. Yesus adalah Tuhan untuk GKST, tapi juga untuk gereja-gereja yang lain. Yesus itu adalah Tuhan untuk orang Poso, tapi juga Tuhan untuk seluruh suku yang ada di tanah air ini dan di seluruh dunia ini. Dia juga Tuhan terhadap agama-agama yang lain. Dalam tulisan-tulisan saya yang saya kirim tiap pagi dan tiap malam, saya mengatakan, saya selalu menulis, Tuhan, kasihilah semua bangsa dan semua agama. Tapi belum ada yang protes sampai hari ini. Karena Yesus sendiri sebenarnya tidak bermaksud untuk datang mendirikan sebuah agama. Yesus tidak datang untuk membuat agama baru. Bukan Yesus pendiri agama Kristen. Dan agama Yesus itu bukan agama Kristen, saudara. Kalau ada KTP, kira-kira KTP Yesus agamanya apa? Saudara, enggak ada agamanya Yesus itu. Yesus itu orang yang tidak beragama. Salah ya? Saudara, ya, tidak beragama dalam arti legal, tapi dalam arti iman. Karena dia adalah Allah dan manusia, dan dia adalah manusia yang adalah Allah. Itu sendiri. Jadi, saudara-saudara, Petrus di sini Lukas mencatat bahwa sekalipun pendengar-pendengar Petrus pada waktu itu adalah orang-orang bukan Yahudi, tetapi Lukas mengatakan khotbah Petrus kepada orang bukan Yahudi sama persis dengan khotbahnya untuk orang Yahudi. Kenapa? Pernyataan teologis ini sangat penting. Artinya adalah di hadapan Allah tidak ada perbedaan, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Yang kedua, saudara, pernyataan teologis yang sangat-sangat penting dan juga menjadi penghiburan bagi kita semua, memberi pengharapan bagi kita semua adalah yang terdapat dalam ayat 36 tadi. Lukas memberikan pernyataan teologis yang sangat penting bagi gereja dan bagi dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Tidak heran Paulus menulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 10 dan ayat yang ke-11. Akan datang saatnya semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut. Sebab dia adalah Tuhan bagi semua orang. Tuhan bagi semua bangsa. Tuhan bagi semua agama. Karena dia bukan pendiri agama Kristen. Dia bukannya Tuhannya orang Kristen. Walaupun kita sering mengatakan Kristus Tuhan kami. Bukan berarti hanya kita yang punya dia. Tapi dia memiliki semuanya. Akan datang saatnya semua akan mengakui akan keberadaannya. Makanya saudara-saudara, kalau begitu apa kesimpulan kita? Yang pertama, saudara, era digital dan masa pandemi COVID-19 ini memaksa semua negara, agama, dan komunitas, termasuk gereja dan orang-orang Kristen untuk membuka diri dan menyesuaikan diri. Terpaksa kita membuka diri dan menyesuaikan diri. Saudara tahu nggak? Ibadah-ibadah di desa-desa yang dibuat live streaming seperti ini, justru banyak orang luar negeri kepingin melihatnya. Ada teman saya, seorang ahli bangunan gempa di Australia, dia justru senang melihat ibadah gereja Toraja misalnya. Gereja GKST di mana dan lain sebagainya. Dan orang-orang GKST yang tadinya dikurung hanya ikut liturgi
GKST tiba-tiba lihat ibadah GBI, lihat ibadah Katolik, ibadah ini dan lain sebagainya. Tidak ada bisa membatasinya lagi. Itu yang terjadi sekarang. Gereja mau buat pagar dengan orang Kristen, gak bisa saudara. Ini zaman sudah berubah. Kami berdua dengan istri saya, karena saya pendeta di Anglikan, selalu ikut live streaming gereja Anglikan. Ya. Tapi anak saya yang notabene yang masih muda, dengan caranya yang muda, mungkin dibilang membosankan. Dia cari yang lagunya yang lebih hidup dan lain sebagainya. Saudara, orang tua maunya apa, anak-anaknya beda maunya. Dan inilah zaman era digital. Saudara mau pagar, nggak bisa saudara. Kita orang tua, termasuk saya tadi itu paling anti kalau orang baca Alkitab itu pakai handphone. Betul kan? Jadi saya bilang, tolong kalau baca Alkitab jangan pakai handphone. Itu ketika belum pandemik. Tapi ketika pandemik datang, saudara-saudara, jangankan dilarang. Yang tidak punya handphone diberi handphone. Anak-anak terpaksa diajarin pakai handphone untuk belajar, betul kan? Dan itu yang terjadi, kita tidak bisa lagi memagar. Gereja termasuk GKST tidak bisa lagi menjadi gereja yang eksklusif. Tidak bisa lagi menjadi gereja yang memproteksi dirinya sedemikian rupa. Ketika selesai konflik yang kedua, saya bertanya kepada teman-teman di sanalah, bagaimana kira-kira hasilnya? Mereka bilang, wah kita menang. Kita menang mulai dibandingkan jumlah orang Kristen yang mati berapa, yang bukan Kristen yang mati berapa. Kita menang. Kemudian saya bilang, kok bisa menang seperti apa? Ya, kita sekarang di gunung-gunung. Kemudian saya bilang, yang di tepi pantai siapa? Anda tahu siapa yang menguasai pantai? Dialah yang kuat, bukan siapa yang menguasai gunung. Tapi orang-orang kita banyak berpikir kita menang, kita sekarang ada di gunung, steril di gunung. Saya pikir itu pemikiran yang salah, itu pemikiran yang keliru. Itu zaman tempo dahulu, itu zaman nenek moyang kita yang senangnya gunung. Makanya disebut Toraja. Toraja itu istilah yang diberi oleh Belanda, itu artinya orang yang tinggal di gunung. Ya, kita ini disebut Toraja, Toraja Baree. Makanya tidak ada tuh di sensus yang lama, tidak ada tuh suku Pamona, suku Poso, suku tidak ada itu. Yang ada Toraja. Toraja artinya To itu orang, raja itu bukan dia raja, artinya yang tinggal di gunung. Ya lebih tinggi sedikit dari orang gunung lah. Lebih tinggi sedikit dari orang hutan, kira-kira begitu ya. Kita di gunung-gunung. Saudara-saudara, itu pemikiran yang lama, tapi pemikiran yang baru justru bukan seperti itu. Saya bersyukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Orang-orang Kristen akhirnya sadar. Termasuk yang di gunung-gunung itu sadar. Mereka tidak bisa lagi membuat steril daerahnya. Mereka tidak bisa lagi memproteksi daerahnya. Dan kalau kita masih berpikir seperti itu, justru kita yang makin ketinggalan dan kita akan dilindas oleh zaman. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka gereja termasuk GKST akan tertinggal dan akan ditinggalkan. Betul kan? Akan ditinggalkan. Karena zaman sudah berubah. Yang kedua adalah pentingnya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Gereja seharusnya tidak membeda-bedakan suku, ras, jenis kelamin, juga aliran teologi. Saya sangat prihatin akhir-akhir ini. Begitu banyak gereja yang memecat pendetanya, memecat jemaatnya karena perbedaan teologi. Menghakimi mereka, menyidang mereka, mengeluarkan mereka.
Sebenarnya nama GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, adalah gambaran nama gereja yang benar. Karena itu tidak berbicara suku, tapi berbicara wilayah. Wilayah, GKST. Walaupun kita tahu alirannya adalah Dutch Reform. Kemudian yang ketiga, dua lagi singkat saudara. Gereja perlu menjaga inti pengajarannya. Kita adalah gereja-gereja reformasi. Menjaga inti pengajarannya. Setia kepada kitab suci. Dan terus melakukan studi komprehensif dan kontemporer. Agar berita Injil yang kita sampaikan kepada dunia ini akan tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir saudara, bagaimana sikap yang benar terhadap agama dan kepercayaan lainnya. Saudara, saya bersyukur istri saya bukan dari orang Kristen. Tapi dia menjadi Kristen bukan karena menikah dengan saya. Dia sudah percaya Yesus jauh hari sebelum dia menikah dengan saya. Dan kalau lebaran istri saya lah yang memasak. Ada juga keluarganya yang Hindu. Kalau ada upacara Hindu dan lain sebagainya, butuh apa? Istri saya, kami yang membantu dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kehidupan saya sehari-hari dekat dengan orang Hindu, saya juga dekat dengan orang Islam. Saya tidak kagok dengan orang-orang yang ada di tetangga saya. Bahkan di dalam keluarga dan lain sebagainya. Kalau ada pengajian saya duduk di situ. Saya nggak ikut ngaji. Saya duduk. Mereka tahu, oh ada Pak Pendeta. Pendeta duduk di pengajian ya. Duduk pengajian. Ya. Untung nggak ada yang bilang, oh pendeta sudah jadi mu'alaf ya. Saya duduk di pengajian. Saudara kalau ada acara di RW kami dan lain sebagainya, saya juga duduk. Orang kaget, lah gereja lain nggak mau duduk di situ. Kok ini pendeta satu kok mau duduk di situ? Karena saya anggap itu adalah hal yang biasa. Saya datang bermasyarakat, berteman dan lain sebagainya. Dan saya tidak kehilangan iman saya gara-gara saya duduk dengan orang yang berbeda agama dengan saya. Karena mereka adalah anak bangsa yang sama dengan saya. Dan Tuhan saya, Yesus Kristus juga adalah Tuhan mereka. Itu keyakinan saya. Saudara, saya bahkan bergaul karib dekat dengan tokoh yang tidak disukai orang. Ya. Saya bisa berdialog dengan mereka. Kenapa kita orang Kristen harus menutup diri? Kalau kita menutup diri, Injil tidak akan sampai. Saudara, saya mau kasih kesaksian singkat, maaf ini agak panjang sedikit. Saya rajin mengirim doa tiap pagi dan tiap malam. Suatu hari saya salah kirim doa ke kelompok itu, ternyata kelompok itu mayoritas bukan orang Kristen. Kelompok mereka. Dan akhirnya itu WhatsApp grup itu salah kirim saya. Dan akhirnya saya hentikan. Tapi apa jawab mereka? Pak Pendeta, tolong dong jangan dihentikan. Terus kirim kepada kami butuh doanya. Saya bilang hati saya, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, tiap pagi saya kirim ke mereka. Dan mereka menjawabnya dengan sangat baik. Mereka menjawab dengan baik dan di situ ada nama Yesus di situ. Jadi kalau dibawa dengan topik ini bagi saya hal yang tidak jadi masalah. Karena Injil itu berkuasa untuk menyelamatkan semua dan untuk semua manusia. Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukan hanya orang Poso. Bukan hanya orang Kristen. Bukan hanya untuk kelompok, tapi semua bangsa. Semua kelompok, siapapun juga dia. Abraham tidak dipanggil hanya untuk orang Yahudi. Abraham dipanggil untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan kita semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Bukan untuk menjadi garam dan terang di kelompok kita sendiri. Karena itu saudara, marilah kalau mereka tidak mau datang ke kita, kitalah yang datang kepada mereka. Kemarin di kelompok kami ada yang mengatakan begini, haram hukumnya memberi ucapan selamat Natal.
Wah. Sehingga, waduh, orang-orang Kristen di tempat kami itu, saudara, banyak yang panas. Banyak yang panas. Saya bilang tenang aja. Mereka tidak ucapkan kan Natalnya tetap ada, betul kan? Kan kita masih tetap menyanyi malam kudus. Kan tidak berubah menjadi pagi kudus. Kan tidak, saudara. Ya. Tetap. Jadi mereka ucapkan maupun tidak ucapkan tidak merubah iman kita. Dan tidak merubah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara, marilah kita membuka diri kita, menerima orang lain. Tidak membeda-bedakan mereka. Dan jadilah garam dan terang dunia. Maka orang lain akan melihat kebaikan hatimu. Dan akhirnya akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dalam persekutuan dengan gereja di segala abad, di segala tempat dan di sepanjang zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara responsiria demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami adalah umat-Mu yang Engkau panggil dan tempatkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Kami bersyukur bahwa Engkau mempunyai tujuan yang mulia menempatkan kami. Sehingga sekalipun kami dianggap minoritas dan kecil, kami bisa menjadi lilin yang menerangi seluruh bangsa ini. Kami bahkan bisa menjadi garam dan terang bagi bangsa kami. Karena itu kami berdoa untuk GKST Gloria Jakarta. Tuhan, biarlah Engkau akan memberkati pelayanan dari jemaat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang melayani. Engkau berkati para majelis supaya dapat memimpin dan menumbuh kembangkan pelayanan GKST Gloria dengan sebaik-baiknya. Kami mau berdoa untuk pelayanan di Cibubur, pos pelayanan Cibubur, dan pos pelayanan di Bekasi. Tuhan, biarlah Engkau sendiri juga yang memberkati, supaya akan bertumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan juga pekerjaan dari seluruh jemaat GKST Gloria Jakarta. Tuhan, Engkau tolong supaya kesehatan akan terpelihara, dilindungi dari yang jahat dan mara bahaya, termasuk dari COVID-19.
Kami berdoa untuk pekerjaan jemaat, biarlah Tuhan yang belum bekerja, Tuhan bukakan kesempatan dan beri peluang untuk bekerja. Dan mereka yang sedang bekerja, Tuhan berikan semangat, kekuatan, dan pengharapan yang besar bahwa Engkau ada menyertai dan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurapan majelis periode 2022-2026 pada tanggal 27 Februari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau akan memberkati seluruh persiapannya. Dan mereka yang sudah terpanggil dan sudah terpilih, mereka akan melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya sebagai tanggung jawab mereka kepada Engkau yang sudah memilih dan jemaat yang mereka akan layani. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Evelyn Ranuntu yang sedang dalam pengobatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Tuhan, yang sampai saat ini belum diketahui penyebab sakitnya. Tuhan, kami berdoa ulurkanlah tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa kepada Evelyn Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah, menyembuhkan dan memulihkan dia. Para dokter yang merawatnya, biar Engkau beri hikmat dan pertolongan supaya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Kedua orang tuanya yang mendampingi, beri kekuatan, penghiburan dan pertolongan. Dan cukupkan kebutuhan keuangan mereka Tuhan dalam situasi yang sulit. Juga keluarga mereka yang di Ponggee yang ditinggal. Beri kekuatan, penghiburan dan pertolongan kepada mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik dan setia. Engkau juga jawablah dan dengarlah doa-doa kami yang belum sempat kami katakan kepadamu. Karena Engkau maha hadir dan maha tahu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, Biar ombak menerjang, Rohku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. dalam susah Pun senang dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Untuk mendoakan persembahan, sejemput jemaat berdiri.
Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 23 Januari 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dr. Agustinus Titi, Anglican Church. Majelis bertugas dalam ibadah hari ini, operator kamera dan alat live streaming, Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak di dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama-sama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada tanggal 17 sampai 23 Januari 2022. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Calon majelis terpilih 2022-2026, Panitia Pemilihan Majelis Jemaat GKST Gloria telah menyerahkan nama-nama penatua dan diaken terpilih untuk periode pelayanan 2022-2026 melalui berita acara pada hari Minggu lalu, Minggu 9 Januari 2022. Adapun nama-nama penatua dan diaken terpilih tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penatua Jamie Pasoa. 2. Penatua Komang Agustanti. 3. Penatua Nofrida Wayuga. 4. Penatua Asni Rizka Elizabeth Ruagadi Lompande. 5. Penatua Ridwan Bayona. 6. Penatua Feris Tonuno. 7. Penatua Petrus Tolage. 8. Penatua Rosiana Tobondo Tagoa. 9. Penatua Yurin Sumoga. 10. Penatua Ninyoman Reni Astuti Parwata. 11. Penatua Meiti Serli Leidani. 12. Diaken Risma Tadayu. 13. Diaken Herlina Kolowo. 14. Diaken Angeline Margareta Penyami Tangoni. 15. Diaken Juliana Keayo. Pembekalan penatua diaken akan dilaksanakan pada pembekalan tahap 1
Hari Sabtu 19 Februari 2022, pembakalan tahap kedua hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Adapun rencana pengurapan penatua diaken oleh Majelis Sinode GKST akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Februari 2022. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Calon BPPJ 2022-2026, panitia pemilihan majelis juga telah memilih personil yang akan duduk dalam Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat BPPJ periode 2022-2026, yakni yang pertama Bapak Ritson Manyonyo MTH, kedua Ibu Esther Yulin Tangoni SPAK SPD, tiga Saudara Michael Evander Lateka Eskom, empat Nona Bernice Lombu MKEP, lima Ibu Foni Krishna Pagala Galamba. Mohon dukungan doa jemaat untuk peneguhan pada tanggal 27 Februari 2022. Bimbingan nikah. Bimbingan nikah tahap kedua bagi calon mempelai Beni Gideon dan Meiti Shirley Liedani via aplikasi Zoom dilaksanakan pada hari Senin 24 Januari 2022 pukul 19.00 WIB. Pelayan Pendeta Pinehas Jenjengi, Penatua Jamie Pasoa, Penatua Yurin Sumoga. Bimbingan nikah tahap kedua bagi calon mempelai Angga Wardana dan Sarah Sofia Lumunon via aplikasi Zoom dilaksanakan pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 19.00 WIB. Pelayan Pendeta Pinehas Jenjengi, Penatua Rosiana Tobondo Tagoa, Penatua Petrus Tolage. Mohon dukungan doa jemaat. Warta pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria. Warta pembangunan. Warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan dalam bentuk PDF. Himbauan bagi kita semua. Demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Jemaat Gloria Jakarta, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk boleh mendukung saudara kita, teman kita atau salah satu warga Jemaat GKST Bukit Sion Poleganyara Pungge yang sedang dalam pengobatan di Rumah Sakit Cipto. Kemarin PPJ sudah berkunjung ke sana dan hari ini kesempatan kepada kita untuk boleh mendukung, memberi persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kantong diedarkan, kita menyanyikan lagu Melayani Melayani. Melayani, melayani lebih sungguh,
melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. untuk partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama-sama. Bapa kami yang di di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas umatnya kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Meawa pai madago tubuh mombe pomawo mainti pokasang kompo ane mombe tanondo. Meawa pai madago tu mombe pomawo ewarini madolidi konore meme sindi ewanggoro mawongi karangangat nataji. Meawa pai madago
bepo mawo. Saudara-saudaraku, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat Gloria Jakarta beserta seluruh majelis mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.